turun dari pos 2 sampai ke bawah itu kayak makhluk yang di Semeru itu pada ikut turun semua. Yeah. Kayak mau jegat lah. Mas Bre, Om Bre, Tante Masih Bre. di segmen cerita kamu Ya, masih bersama dengan Lia dan Titi. Lia dan Lai. Dia bercandaan mulu karena ini masih dari episode yang kemarin ya yang Lia cerita soal dia ke Gunung Slamet. Nah, sekarang Titi mau cerita. Tapi Titi agak berbeda. Titi ini lebih sering dengerin ya, Titi ya? Bener ya? Tapi nggak berani ngeliat. Jadi kalau udah ngedenger, udah langsung nunduk, nggak berani ngeliat, nunduk aja gitu. Tapi pernah ngeliat? Titi? Nggak berani. Nggak berani? Bener-bener nggak berani. Pokoknya udah ngedenger suara, cuma desahan aja, udah langsung wah, udah tuh. Desahannya gimana? Kalau desahan gue gini. Kadang emang dia tuh cuma ngasih napas doang, tapi sambil manggil. Kalau udah manggil, udah langsung Suara yang paling serem Titi denger suara apa? manggil nama. Hah? Aduh, manggil nama. Manggil namanya gimana? Manggil nama kan? Namanya Titi? Suaranya gimana? Contohin. Titi, gitu dia bilang kayak gitu. Oh gitu? Ya, Serius? jelas banget ngedenger. Cuma kalau pas yang lagi di Semeru, kan kalau di Semeru itu emang kebanyakan Hindu ya, gitu yang Muslimnya hampir jarang. Jadi setiap ada spot-spot pohon atau apa itu dia pasti ada kayak sesajen, terus ada yang disakralin dah, ada satu pohon yang ditutup ya? yang ditutup pakai kain putih, itu namanya Watu Rejeng. Watu Rejeng? Di situ sama jembatan merah tuh ada dua, ada di yang pertama kalau nggak salah itu setelah Watu Rejeng dulu ada jembatan merah, itu bener-bener Allahu Akbar, nggak bisa dilanjutin, nggak bisa. Kenapa? Ada yang bisikin nih? Tunggu, kita butuh waktu, bentar. Tunggu. Di Semeru itu kayak mengikat sih sebenarnya, jadi kayak nggak tuntas gitu. Jadi pas pada saat di Semeru itu kan 18 orang, jadi kita kayak bikin dua kubu gitu tuh, yang cepat silakan jalan cepat, yang mau lambat. Nah kebetulan saya kebagian yang lambat nih, yang ngikutin. Kalau yang lain kan pada cepet-cepet duluan karena mungkin udah bongkar pasang tenda, lu tinggal itu aja makan enak gitu kan. Soalnya di sana kan emang panjang, ininya juga kan harus ngecamp 2 kali. Nah, sampai ke Ranukumbolo abis dari Watu Rejeng itu masih normal-normal aja. Tiba-tiba hipo lah tuh. Hampir hipo sih, karena itu udah minus 3 derajat saat itu. Di Ranukumbolo tuh udah dingin parah. Padahal awalnya nggak apa-apa gitu. Maksudnya emang sebelum ke Semeru kan emang nguras fisik, jadi harus olahraga dulu. Iya, sebelum latihan dulu. Harus latihan dulu sebelum ke sana. Jadi kalau yang baru pemula lebih baik jangan soalnya dia emang gunung tinggi kan. Tiba-tiba udah mulai hipo tuh, dan kita kan punya kayak leader kali ya. Di situ ada satu bapak-bapak namanya Ayah Awong. Itu pertama kali saya ketemu dia di situ. Dia ternyata bisa nyembuhin juga dan tahu yang namanya apa sih yang harus dilakukan kalau kondisi emergensi kayak gitu karena kan kalau hiking itu bukan olahraga sembarangan tapi ekstrim gitu kan, karena bisa nyawa tadi. Kita nggak bisa predik cuaca tuh, mungkin cerah aja, apa hujan aja, terus kayak gitu kan. Kayak di Semeru tuh lebih dingin, akhirnya aman-aman aja tuh sampai pagi. Udah mulai, udah sampai aman. Kemudian lanjutlah kita buat summit. Di si rangernya juga kan udah ngomong dari awal, kalau kalian tetap maksa sampai Mahameru, kamu summit sampai di atas, kita di luar tanggung jawab sampai Kalimati, silahkan bawa kantong mayat sendiri. Di situ di asuransinya emang kayak gitu. Emang dihitung dari bawah. Iya sih benar. Kalau di Semeru gitu benar. Kayak begitu, jadi silakan bawa kantong mayat sendiri. Di samping kan kalau Maksudnya silakan bawa kantong mayat sendiri itu maksudnya? resikonya Resikonya ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri. Karena kalau dari Kalimati sampai ke Mahameru itu kanan kiri blank 75 itu jurang. Banyak orang yang mati di situ. Harus bener-bener kita tuh fokus banget. Lihat treknya, jalurnya, terus juga batunya kan tentatif di situ kan bisa jatuh gitu. Itunya vulkanik kan pasirnya. Iya. Nggak padat ya. Nggak steady gitu. Jadi
mau 2 kali 3 kali step turun lagi. Itu bener-bener nguras energi banget. Medannya kerikil berarti ya, kayak kerikil batu-batu gravel gitu ya. Startnya tuh dari Oro-Oro Ombo, Cemoro Kandang, kalau nggak salah satu lagi lupa tuh saya, ada beranjangan-jangan gitu, terus baru Kalimati. Nah di Kalimati itulah tuh kita pokoknya dari Ranukumbolo start jam 12 siang sampai Kalimati jam sore mau maghrib minus 1 derajat di situ. Minus hipo 1? lagi. Wah ini bisa dilanjutin nggak ya? Kok tiba-tiba hipo lagi? Panik dong yang lain, ini gimana ya? Bisa minus 1 di situ ya? Minus 1, bener. Makin dingin di sana, makin parah. Udah kayak gitu kan dia deket sampai summit kan. Jadi pasir tuh udah numpuk di mata, perih gitu karena anginnya kenceng di situ. Jadi pas pada saat mau ke toilet pun, waduh toilet di pojok lagi. Kebetulan berdua tuh, Pak, lu di mana? Ada teman. Gue di samping. Aduh, kayaknya enggak dari situ. Sumpah nggak manusiawi dari situ mungkin. Awal mulanya kenapa ada kejadian mistis. Cuma gara-gara bilang toiletnya tidak memadai. Padahal emang enggak, bener, emang enggak memadai. Emang enggak gitu kan. Tapi maksudnya kan bukan pembicaraan ya, bukan yang kasar gitu ya ngomongnya gitu. Berarti tetap harus jaga. Tetap harus jaga ternyata. Terus impact-nya apa tuh dengan lo ngomong seperti itu yang lo rasain? Silakan diceritakan, jangan malu-malu. Impact-nya itu pas turunnya itu kita jam 2 siang. Itu semua tim udah pada kelelahan. Udah mulai itu terasa di Cemoro Kandang. Kita kayak tadi dibagi 2 tim lagi. Silakan yang mau duluan, yang belakang lambat gitu. Lambat. Ternyata mereka nungguin kita di Ranukumbolo. Jadi yang sensitif itu di situ ada 4 orang sebenarnya. Si bapak-bapak ini, si Ayah Awong ini leadernya, si Jack, si Isya sama saya. Cuma bagian saya tuh yang ngedenger. Yang si Isya itu bisa ngelihat dan bisa ngedenger. Dan dia tahu gitu. Yang diincar tuh bukan mereka orang tapi saya. Gitu. Pas turun dari Ranukumbolo itu tiba-tiba leader saya sakit kakinya tanpa ada asa tiba-tiba jatuh atau apa, tiba-tiba sakit nih kakinya dia. Otomatis memperlambat kita jalan turun sampai bawah dong. Dan itu udah terasa berat banget. Sampai kita udah dari Ranukumbolo sampai ke pos 3, si cewek nih yang mulai diserang. Si cewek itu tiba-tiba kita berhenti, dia nangis kejar-kejar di situ. Bu, ibu cepet turun. Dia cuma pesan gitu doang, Bu, ibu cepet turun. Udah dong, udah panik dong kita ya kan. Wah, ini dia udah kena, udah teriak segala macam apa segala. Akhirnya yang 3 nolongin yang cewek ini. Akhirnya saya di duluannya harus sampai bawah karena dia tahu yang diincar tuh cuma saya. Jadi si Jack sama saya, satu lagi Mas Lingga sama si Ayah Wong ini berempat. Yang lain di belakang. Akhirnya si cewek ini udah kena duluan di pos 3, dia berhenti, nangis kejar-kejarnya, didoain dulu, nggak sembuh-sembuh, dipaksa akhirnya. Jadi saya lari ke pos 2, di pos 2 itu tuh yang di deket Watu Rejeng. Si Jack itu kejadian juga sama. Teriak juga nggak jelas, histeris. Dia ngelihat cowok gede gendut di situ deket banget pohon sambil teriak kencang banget, padahal dia laki. Tapi dia kerasukan apa? Iya, dia kerasukan juga. Kerasukan berdua nih. Itu udah lewat jam 12 itu malam. Titi cuma berdua sama si Jack lagi? Berdua sama si Ayah akhirnya. Oh, bertiga jadinya di situ. Berdua doang. Oh, berdua doang. Karena yang satu nolongin si yang Ica itu. Oh, itu yang Jack. Kan sisanya kan nolongin yang cewek. Akhirnya cuma berdua doang nih. Dan satu-satunya waktu itu udah dari sampai pos 2, wah udah hopeless dah ini, gue diambil deh. Udah ibaratnya pasrah. Soalnya kasihan teman-teman yang lain. Tiba-tiba di pos 2 itu sampai nurut ke bawah, HP bunyi. Mungkin kontak orang tua sama anak. Kamu hati-hati di sana. Kok kayaknya Bapak ngerasa aneh-aneh ya, di bilang itu, Pak tolong bantuin doa dari situ. Gitu.
udah sempet SMS dulu, nggak WA, bapak nggak bisa WA, jadi SMS aja. Pak tolong bantu saya doa dari situ, dia bilang kayak gitu. Aku cuma bilang kayak gitu karena tiba-tiba nyala di pos 2 itu tuh HP, jadi minta bantuin bapak doain dari Jakarta. Dari situ ditarik, ini kaki sebenarnya udah sakit, tiba-tiba kayak ada kekuatan, gimana caranya sampai turun ke bawah. Kita dari pos 2 sampai turun ke bawah, sampai narik-narik kaki, sampai nelfon ranger sampai diomel-omelin sama kita karena itu kan udah keselamatan orang, nyawa gitu kan. Kalau orang bilang mati dibunuh, ada loh sebenarnya mati dengan orang yang nggak kelihatan, ada yang kayak gitu sebenarnya. Akhirnya dari pos 2 udah makin berat nih, kayaknya tuh pas turun dari pos 2 sampai ke bawah itu kayak makhluk yang di Semeru tuh pada ikut turun semua. Kayak mau jegat lah, gimana caranya lo tuh. Kayak di film tau nggak? Itu kayak di film lah, ada tuh yang gitu tuh. Ombre, hati-hati kalau naik gunung. Gimana? Naik gunung yang lain. Bandel banget ya. Terus, sampai akhirnya turun sampai ke bawah, kaget nih tim yang 9, ternyata saya udah diselamatin duluan karena langsung diburu, ibu duluan, itu lari sekencang-kencangnya, ternyata nggak tahu apa ada ranger di situ bawa pakai Gojek, bang saya butuh abang cepet, dia bilang gitu, mas tolong butuh cepet, itu udah terasa di belakang, si ayah belakang tuh, di belakangan tuh. Itu kayak dikejar-kejar kali ya? Kayak dikejar-kejar rasanya, bener. Soalnya beratnya bukan berat orang kalau bukan bukan. Tapi energinya karena bener. Jadi pas udah sampai bawah, terus hilang tiba-tiba, kayak berasa ringan. Tapi kayak masih ada nih. Ada sisanya. Ada sisanya nih. Tapi apa? Nunggu tim yang lain. Itu kita semua tim diomelin sama ranger-rangeran sampai nunggu si Kuncen tuh datang. Si Kuncen Gunung Semeru. Kita diinterogasi macam-macam, kenapa gitu kan, ditunggu dulu, turun akhirnya yang cewek sama yang cowok masih kondisinya masih kesurupan tuh dia, karena emang di sana nggak bisa ditolongin, bener-bener dipaksa turun dulu, kalau nggak dia mati mungkin, bisa mati. Berarti orang mati dibunuh setan tuh mungkin ada kali ya? Mungkin ada. Bisa jadi ada. Bisa. Tapi dengan segala kemungkinan itu pasti ada. Dengan simptom yang lain lah kayak gitu. Iya, benar. Akhirnya ketemu sama si Kuncennya, didatengin si Kuncen Gunung Semeru, ada apa? Dia nanya, gini diceritain, dia nangis-nangisnya sih, ngeliat nangis-nangis. Si itu juga yang cowok masih teriak-teriak masih. Terus cuma maunya apa? Dia tanya, ngobrol kayak gitu kan, maunya apa gini segala macam. Mbaknya, masnya, boleh minta waktunya, sini kumpul dulu. Si Kuncennya ngomong kayak gitu. Maunya gimana nih mbak? Dia bilang kayak gitu kan ke si mbak itu. Ini nih, tadi ada yang ngomong nih, ada yang ngomong nggak sopan di sana. Padahal maksudnya bukan gitu, mungkin penyampaiannya nggak ini kan, yang nggak enak didengar mungkin bagi dia gitu. Maksudnya ya itu kan udah disediain fasilitas, tapi kan bagi kita manusia kayak gitu kan masih belum layak ya. Tapi bagi dia di situ udah harus disyukuri harusnya gitu. Dia nggak terima. Tolong ini dari 18 orang ini yang mana yang ngomong kayak gitu? Kata si Kuncen itu. Satu-satu dong. Ini bukan. Didiem aja. Ini bukan. Berarti itu masih dalam keadaan masih possess. Ini bukan dong. Saya itu diliatin sama pendaki-pendaki yang mau naik sih, sebenarnya nggak enak jadinya kan, ngeganggu juga karena paginya pasti mereka udah mulai trek melihat kejadian kayak gini kan, jadinya jiper. Iya, deg-degan juga. Ya kan. Ini bukan satu-satu sampai paling terakhir saya. Mbak ini bukan, diem dia. Si cewek ini, si Ica ini diem. Mbak ngomong apa? Saya ditanya sama si Kuncennya kan, mbak ngomong apa? Oh, saya ngomong yang soal toilet itu kayaknya mbak, aku bilang kayak gitu. Yaudah mbak ngomong aja. Mbak, saya minta maaf kalau memang saya ada kata-kata yang menyinggung. Saya nggak ada maksud demikian. Tapi saya memang salah, aku salah. Nggak lama pingsan itu ceweknya. Setelah saya ngomong kayak gitu, si cewek itu akhirnya meluk saya, ibu ya Allah ibu, itu banyak banget di belakang ibu, nangis kenceng-kencengnya, ibu nggak apa-apa kan, ibu nggak apa-apa kayak gitu kan. Ica udah tahan, cuma Ica nggak tahan, ternyata banyak, kata dia bilang kayak gitu kan. Nah kalau yang cowok juga sama, kalau dia ditarik kakinya di deket
pohon itu. Pohon itu. Ditarik kakinya, makanya dia kaget. Yang Watu Rejeng itu kan? Kaget dari situ. Itu mah udah paling inilah, akhirnya kita tuh jadi kayak diiniin, udah. Nih pelajaran ya buat kalian-kalian nih pendaki-pendaki, tolong dijaga. Emang kayak begini kelihatannya tuh nggak ngundang nggak ngebahayain apa gimana, tapi ternyata mereka sensitif untuk kita salah-salah ngomong aja. Jadi kita tuh kalau udah ingat Semeru, aduh bu itu nightmare, aduh bu. Jadi kalau misalnya ingat-ingat itu bener-bener terasa. Jadi kalau sampai sekarang tuh, aduh kayaknya gue nggak bisa kalau nganterin mau ke Semeru cukup sampai Rakum. Kayaknya ke Kalimati kayak nggak bisa diterima aja gitu dianya. Sampai sekarang soalnya melekat banget gitu. Iya, karena dia cerita aja berhenti tadi kan. Berhenti, iya. Berhenti kan, kayak ada something. Nah, yang gue mau tanyain sama Titi adalah tadi yang pertama berhenti cerita, Titi denger apa? Gitu. Itu persis Sama waktu di Semeru. Tuh. Itu. Gue dari tadi tuh terakhir mau nanyain itu, penasaran. Karena itu start nada yang pas pada saat di Kalimati. Itu karena kan tadi Titi bilang kan, ini kayak nyambung apa Semeru sama pendaki-pendakinya, apalagi yang pernah ngerasain kayak gitu itu ya. Terus tadi sempet yang diem lagi, itu kenapa sih? Iya, nggak tahu kayak kebawa lagi energi. Kayaknya itu deh, pernah juga pas udah sampai pulang tuh udah terapi berapa kali sampai datengin bapak gitu. Kebetulan kan bapak agak pisah dari rumah. Jadi sampai Li, apa yang dilihat Li? Waduh banyak ini kayaknya kalau mungkin yang wajar ya kayak. Minta dibersihin pas sampai Jakarta, minta dibersihin karena supaya nggak ngikut. Ada yang ngikut. Ada yang nempel ya? Yang dari Bandung itu ngikut sampai Jakarta. Jadi dari Semeru ternyata dia ngikut sampai Bandung. Dia makannya kayak orang nggak pernah makan seminggu. Dia sampai nelfon si ayahnya itu, ibu nggak apa-apa, soalnya si Anu nih kayak orang kesetanan, kata dia begitu, makan kayak orang nggak pernah makan seminggu. Makanya orang tuanya nanya, ini anak kenapa? Cuma kita nggak nyeritain. Gitu. Tapi kalau yang Titi tuh sampai gue tuh ditanya, apa nih lihat? Waduh, kalau yang kayak gini, kalau yang kuntilanak itu buat gue biasa ngeliat kayak gitu. Tapi kalau ini, waduh, itu udah bentuknya tuh udah macam-macam. Ya? Kayaknya tuh udah, waduh, ini kayak orang-orang lama, orang-orang sakti, orang gitu yang gue lihat gitu. Dan kayaknya kalau gue lihat itu bangsa jin, kayaknya yang lu bawa bangsa jin deh. Ini agak susah nih kalau yang jin. Soalnya dia gitu. kayak bukan kalau bukan setan biasa, artinya sih karena dia tuh kerajaan gitu loh. Kerajaan gitu. Dia tuh kayak kerajaan, makanya si Watu Rejeng itu kenapa diiniin kain putih, karena itu aktivitas dianggap sakral ya. Sakral di situ. Itu start di situ ternyata. Itu kayak pintunya. Itu kayak pintunya si Watu Rejeng itu. Makanya ada, kalau misalnya kita di beberapa daerah ada pohon yang ditutupin atau ditaruh sesuatu, itu memang ada sesuatunya yang benar. Gitu sih. Tapi ini baru sekali loh kita tiba-tiba berhenti dan narasumber kita si Titi itu ngomong, iya kan? Iya. Kita nggak bisa lanjut nih. Gue. Nah, lo. Gue tadi waduh. Gue cuman jangan trans aja. Enggak sih, enggak bakalan trans sih kayaknya. Tapi Titi kan tadi sempat tanya sama Lia juga, Lia terakhir belakangan ini lihat apa? Titi belakangan ini masih diganggu sama suara-suara. Masih. Terakhir yang jelas itu menyapa atau manggil atau selalu nyapa. Mereka orang tuh pasti selalu nyapa. Mereka bukan orang. Mereka tahu namanya Titi ya? Tahu. Di rumah sih, soalnya kalau di rumah tuh kan lantai 2. Nah, lantai 2 itu emang belum jadi nih rumahnya. Jadi dia tuh lebih sering turun ke bawah, cuma sampai pintu. Cuma nggak tahu kenapa, karena waktu itu tinggal di mamah dulu seminggu, baru balik ke kamar. Dari situ tiba-tiba ada suara lagi. Biasanya enggak, tapi kalau misalkan tiap hari pulang sih enggak. Kecuali ditinggal aja, pasti. Ditinggal aja kamar. Kayak dicariin Titi. Iya, gitu deh. Aduh, Mas Bre, Om Bre, Pak Bre. Gua ada yang bisikin nih, barusan. Apa? Lapar ya? Bukan. Udahan dulu. Udahan dulu gitu. Ini kepanjangan soalnya. Enggak kepanjangan. Ceritanya enggak. Tapi ini ceritanya menarik banget. Menarik banget ini. Karena gini,
di Semeru itu gue banyak dapat cerita banyak tentang Semeru, tapi belum pernah yang kayak Titi alamin, gitu loh. Gerombolan ngikutin dia itu, kalau di filmin itu keren banget Pak. Itu kayak di film Pak itu. Ini kayak di film sih tadi. Iya. Tapi intinya sih, dimanapun kalian berada, nggak cuma di gunung doang. Di semua tempat. Di semua tempat, jaga lisan itu paling penting sih. Benar. Jadi apa namanya, kita suwun bukan apa namanya, kulonuwun di semua tempat itu penting gitu untuk menandakan bahwa ada kita juga sama makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita gitu. Makanya ada orang bilang jangan pipis sembarangan. Iya, permisi dulu. Bener. Tahu-tahu ada orang kan ada gitu ya. Ada. Dulu sepupu gue tuh pipis sembarangan aja. Terus tiba-tiba udah tuh ketawa sendiri, nangis, bener kayak gitu. Aduh, lu tadi pipis sembarangan ya? Pipis apaan gitu. Videonya begitu.